terakhir kemarin yaitu KB1 modul 2. Sekarang kita lanjutin di KB2 modul 2 ya. Ini kita ngebahas pseudocode. Nah, kan sebelumnya udah pernah di-spill tuh cara menyusun algoritma itu menggunakan pseudocode dan juga flowchart. Itu ya cara-caranya. Sekarang kita akan ngebahas gimana caranya membuat pseudocode. Karena kan kemarin udah ya kita ngebuat flowchart. Nah, di sini pseudocode bukan sembarang pseudocode. Dia ini juga termasuk metode untuk membuat algoritma, menyusun dan menganalisa suatu algoritma. Kemudian untuk pseudocode ini lebih sederhananya itu kayak kita menyusun suatu program itu menggunakan bahasa kita sendiri. Teams di HP mana ya? Kok nggak ada? Ada nih. Nah, jadi bahasa pemrograman yang banyak digunakan itu menggunakan keyword bahasa ilmiah, alamiah, atau natural language. Namun, kalimat-kalimat dalam setiap baris pseudocode itu boleh menggunakan kalimat yang dikuasai ya, bahasa yang kita kuasai. Nah, pseudocode ini tidak mengacu pada bahasa mesin ya atau compiler. Jadi dia nggak bakal dieksekusi oleh compiler. Jadi bisa dibilang kalau pseudocode ini itu murni bahasa yang kita buat sendiri. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Thailand, Rusia, Cina, Inggris, terus Eropa, Korea gitu bisa. Bagi seorang analis atau programmer yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris, itu dengan mudahnya membuat pseudocode dengan keyword-keyword yang mendekati bahasa pemrograman ya pada umumnya. Jadi ini sebagai nilai tambah juga bagi seorang programmer yang berasal dari negara-negara yang bahasa lokalnya itu ya bahasa Inggris yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi gampang ketika menggunakan pseudocode untuk menyusun suatu algoritma. Nah, contohnya if, else if, while, do while, loop, dan lain-lain. Itu adalah bahasa Inggris. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, if itu jika, else itu maka, else if maka jika, while ketika, do while lakukan ketika, loop perulangan gitu. Terus addition itu tambahkan, dividing itu kalikan gitu. Nah, itu adalah kalimat yang variabelnya bersifat deklaratif ya. Definisi pseudocode itu apa? Nah, pseudocode itu adalah deskripsi tingkat tinggi dan singkat atau ringkas yang ditulis untuk dibaca oleh manusia. Nah, dengan catatan dengan manusia ya, hanya manusia, bukan dibaca oleh mesin. Jadi untuk pseudocode ini nggak bakal dibaca oleh mesin. Dia hanya bisa dibaca oleh manusia atau kita sendiri. Kita kan manusia. Anggaplah pseudocode itu sebagai kode ya, tapi dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu bebas. Yang bisa dilakukan oleh siapapun, bukan hanya ilmuwan, tapi juga yang masih newbie atau masih pemula, awam, itu bisa menggunakan pseudocode. Karena dia mirip dengan mendekati bahasa pemrograman, gitu. Nah, kemudian pseudocode juga itu bisa dikonversi ya ke dalam bahasa apapun. Bisa itu bahasa yang tingkat tinggi seperti Java, C++, Visual Basic, Pascal, atau Delphi gitu. Gimana sih cara menulis pseudocode? Nah, pseudocode itu ditulis tapi bisa ditulis tanpa adanya aturan yang baku atau nggak mengikat cara menulisnya seperti apa ya. Pseudocode itu bebas, bersifat bebas. Jadi nggak terpaku sama aturan baku yang ada. Dan ada standar yang bisa diterima oleh semua orang. Seorang pembaca harus dapat mengikuti pseudocode dan mampu mengerti dengan baik. Ini adalah kunci ya, kunci. Jadi untuk menerjemahkan permasalahan dengan cara pemecahan pada setiap langkah-langkah yang ada. Setelah menulis pseudocode, seharusnya programmer itu jauh lebih mudah mengkonversi ke dalam bahasa pemrograman. Penulisan pseudocode juga mulai dari langkah pertama itu mungkin terlihat biasa saja atau mengikuti alur yang ada gitu. Tapi pada blok tertentu, kalian bisa membuat indentasi atau tulisan menjuruk ke dalam.
untuk menggambarkan blok kode, sehingga jelas garis mana di dalam metode, loop, dan lain sebagainya. Identasi juga penting ya di dalam pseudocode. Nah, untuk mengetahui pseudocode yang memiliki indentasi itu seperti apa, ini contohnya ya. Nah, bahkan jika dalam satu subblok identasi itu diberikan dengan nomor urut yang beranak-anak, misalnya 6A, 61, 62, 63 ya, 6.A, 6.B, 6.C, itu beranak. Nah, gitu caranya. Tadi apa ya? Walaupun pseudocode nggak punya aturan baku yang mengikat, namun beberapa panduan umum itu masih bisa digunakan dalam membuat pseudocode. Antara lain, yang pertama, bahasanya sederhana dan mudah dimengerti. Setiap pseudocode boleh dimulai dengan kata-kata mulai atau diakhiri dengan kata selesai. Itu opsional ya, ini. Jadi boleh dimulai dari mulai, diakhiri dengan selesai, itu opsional. Notasi panah seperti ini notasi ini itu sering dipakai sebagai sama dengan. Jadi menyatakan kalau nilai 10 ini diinputkan atau diberikan kepada jarak, variabel jarak. Jadi si jarak ini sama dengan 10 ya. Itu seperti itu, sama dengan 10. Nah, ini untuk notasi yang pada umumnya dipakai di pseudocode. Kita gunakan contoh, di sini ada variabel jarak, diberikan tanda panah ke kiri yaitu 10, atau kita memberikan nilai kepada jarak yaitu 10, dan variabel waktu diberikan nilai 20. Kemudian kecepatan diberikan hasil dari jarak dibagi waktu. Dan percepatan juga sama, diberikan hasil dari kecepatan dibagi waktu. Semua yang ada di belakang notasi panah ini adalah nilai yang akan diisi ke dalam variabel yang ditujunya. Variabel sebelah kiri itu ada jarak, waktu, kecepatan, dan kecepatan. Ini nih ya, variabel ini nih. Nah, kemudian setiap pernyataan atau instruksi dapat independen atau sendiri-sendiri, atau dituliskan dalam baris sendiri gitu. Contohnya gini, ini kan kecepatan. Itu 10 dibagi 20 langsung bisa, tanpa menulis jarak atau waktu. Gitu. Pernyataan di atas menugaskan untuk mengisi hasil pembagian bilangan 10 dibagi dengan 20 ke dalam variabel kecepatan. Independen tuh itu ya, dia ditulis di barisnya sendiri. Ini disarankan dan ini nggak wajib ya, ini opsional. Dalam menulis variabel itu bebas menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Ya, huruf kecil atau huruf besar itu opsional ya. Bisa K kecil atau K besar itu opsional. Jadi untuk menulis dalam penulisan apa namanya variabel itu bebas. Variabel P tentu sangat bisa berubah nilainya, tergantung nilai yang diberikan pada variabel S dan T, atau perubahan nilai P bisa terjadi jika pada instruksi berikutnya. Nah, ini disarankan, tapi nggak wajib. Untuk larik atau array atau variabel list, menggunakan huruf besar semua atau menggunakan huruf besar di depannya. Contoh. Nah, misal di sini array. Nah, anggaplah ini variabel array. Nah, boleh kapitalnya di awal, atau untuk variabel array itu menggunakan semua kapital. Gitu ya. Ini opsional ya, tapi nggak wajib juga. Tapi ini disarankan karena untuk membedakan mana yang variabel biasa sama mana yang variabel apa namanya? Variabel apa? Larik ya. Nah, iya larik. Nah, cara baca, cara bacanya di sini kan ada variabel larik atau array. Itu dia membuat kurung kotak. Nah, ini cara membuat kurung kotak nih. Jadi dimasukkan nilai-nilainya, didaftarkan. Ini sama kayak himpunan ya, tapi dia menggunakan kurung kotak. Cara membuat array. Nah, apa sih perbedaannya variabel array atau larik atau list dengan variabel yang biasa?
Kalau dia variabel array, dia selalu memiliki indentasi. Dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3. Walaupun datanya ada 4, ini ada 4 data ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 data. Cuman dimulai dari array indeks ke 0. Dan indeks maksimalnya adalah 3. Gitu. Itu untuk array ya. Kalian harus paham ini. Kemudian notasi seperti I itu sebagai indeks menyatakan elemen ke I dari variabel. Nah, elemen ke I ini adalah kumpulan-kumpulan elemen. Kalau kalian belajar MTK minggu lalu, gimana sih, apa sih itu elemen, apa sih anggota? Nah, ini tuh namanya elemen. Jadi, ini menyatakan elemen keberapa. I itu sebagai indeks dari variabel larik atau variabel ini. Nah, larik selalu dimulai dari indeks 0. Sehingga L0 merupakan elemen pertama dari variabel L. L0 berarti berapa? 6. L17, L29, L30. Sedangkan untuk bernotasi IJ, ini adalah dua dimensi ya. Dengan I sebagai baris dan J sebagai kolom. Nah, ibarat kata gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini adalah array dua dimensi. Nah, ketika kita ingin misal di sini L itu sebagai lariknya. Ini I dan ini J-nya. Nah, kan ini sebagai baris atau row, sedangkan ini sebagai kolomnya, ya. Ini sebagai kolom. Kalau kita mau mengambil nilai 6, ya, 6 ini nih. Ini gimana caranya? Berarti L berapa nih? Kita mulai dari sini. Ini 0. Ini baris ya. Ke bawah baris. Ini baris, ini kolom. Nah, kita mau ngambil nilai 6 nih. Berarti 0, 1. Nah, berarti 1 di sini. Kemudian ke kanan untuk kolomnya yaitu J. 0, 1, 2. Nah, berarti 2. Berarti untuk mengambil nilai 6 itu kita menggunakan L1,2. Gitu. Itu untuk array, cara ngambil nilainya. Kemudian untuk notasi jumlah elemen, L digunakan sebagai ekspresi untuk mendapatkan jumlah elemen larik. Variabel majemuk yang digunakan untuk menyimpan tipe majemuk yang dapat menyimpan beberapa jenis data sekaligus. Contoh penggunaannya. Kendaraan sama dengan grup. Kalau ini ada bracketnya, gitu. Bracketnya kayak gini. Nah, ini ditutup dengan. Nah, jadi kendaraan grup ini sama, ini dia memiliki, ini si array ya. Nah, dia memiliki nilai, nama, jenis, dan penemu. Gitu. Ini kalau kita membuat variabel majemuk. Ya, variabel majemuk. Seperti ini. Untuk menyimpan tipe majemuk yang dapat menyimpan beberapa jenis data sekaligus. Bisa itu jenis data integer, string, dan lain-lain. Katakanlah variabel nama itu diberi nilai sepeda, jenis diberi nilai sepeda gunung, dan penemu diberi nilai Barnkau von Drais. Jadi untuk variabel-variabel ini itu masing-masing memiliki nilai, tapi ketika digrupkan itu menjadi seperti ini ya, grup. Nomor 9 bisa menyertakan nomor urut pada setiap baris, baik pernyataan ataupun komentar. Jika dalam bahasa dokumen mengandung subblok, maka disarankan ditandai dengan indentasi, misalnya menggunakan if. Nah, katakanlah kita menggunakan if. Jika pseudocode mengandung blok-blok, ya subblok itu gini, gini, gitu ya. Itu subblok ya. Nah, seperti ini. Nah, blok pertama itu kosong. Anggaplah di sini mulai. Blok terakhir ini selesai. Nah, katakanlah kita menggunakan if sebagai pembentukan penerapan suatu indentasi. Nah, if kecepatan lebih dari 50 den. Nah, sebenarnya ini bisa disatuin.
Di sini pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3 gitu ya. Nah, karena di sini terus di sini and if. Nah, ini kalau dia satu baris ya. Nah, gimana kalau beberapa baris? Makanya dibuat subblok 2, habis itu 2.1, naik tingkat lagi 2.2, naik tingkat lagi 2.3. Nah, itu ketika kita menggunakan if ya. Biasanya kan kalau kita menggunakan if, itu pasti menjorok ke dalam ya. Kalau di Python itu wajib. Cuman kalau di Java, itu nggak berpengaruh karena itu terlepas dari keterbacaan. Kalau di Java, kalau di Python, dia dalam membuat if harus menggunakan indentasi. Nah, ini kan pakai bahasa Inggris, if and if. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, itu sama. Jika, maka, akhir jika. Ingat ya, pseudocode ini bahasa manusia, nggak bisa dibaca oleh mesin. Jadi kita bebas menggunakan bahasa apapun, tanpa aturan baku. Silakan kalian menggunakan dengan selera. Nah, pembacaan pseudocode dilakukan secara urut ya, jadi dia nggak loncat. Misal dari 3 langsung ke 5, habis dari 5 ke 4, habis dari 4 ke 6 gitu. Enggak ya, jadi dia berurut. 3, 4, 41, 42, 43, 5, 6 gitu. Nah, jadi ini berurut nih. Kemudian simbol slash slash atau slash bintang bintang slash itu digunakan untuk komentar. Contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah komentar tunggal untuk slash slash. Nah, untuk komentar multi-line atau beberapa baris, itu biasanya menggunakan slash bintang, terus habis itu bintang ditutup dengan slash gitu ya. Terus di sini ada kalimat komentarnya, komentar, komentar, dan komentar gitu ya. Itu dalam membuat komentar di Java. Kalau di Python beda lagi. Kemudian setiap baris instruksi harus jelas, nggak ada ambiguitas. Sebuah variabel menyertakan tipe datanya. Setiap variabel, ini variabel, itu harus menyertakan tipe datanya. Ya, ini tipe data nih. Float adalah tipe data bilangan numerik atau bilangan bulat atau bilangan desimal gitu. Jadi kalau di Java ini wajib dalam mendeklarasikan variabel itu menggunakan tipe data. Kalau di Python itu enggak, ya udah otomatis. Notasi masukan, input, tampilkan, cetak, atau print mewakili input-output. Nah, untuk masukan ini adalah inputnya. Ini input dan ini juga input. Nah, ini output dan ini juga output gitu. Notasi di atas mulai semakin beragam, apalagi pembuat pseudocode terafiliasi dengan bahasa pemrograman tertentu, sehingga membuat beragam untuk sebuah masukan atau keluaran. Untuk logika, jika pernah belajar logika informatika, maka dengan mudah memahami sebuah logika nilainya hanya benar atau true, atau salah atau false. Jika komponen tersebut adalah sebuah operator pembanding atau operator logika, yang biasanya itu tipe datanya bulan. Nah, operator pembanding atau operator logika itu bukan, ini tuh operator relasional. Nah, kalau yang di bawahnya baru operator logika. Ini operat, bisa gede banget. Ini adalah operator relasional. Sedangkan yang di bawahnya adalah operator logika. Nah, ini adalah operator logika. Dan ini adalah operator relasional. Nah, kedua operator ini akan selalu menghasilkan nilai benar dan salah, atau true dan false. Maka dari itu, sebagai contoh, jika kita menggunakan satu lebih kecil dari 2, maka ini hasilnya adalah true. Jika 10 lebih besar dari 2, itu akan menghasilkan nilai true. Jika 10 sama dengan 10, itu akan menghasilkan nilai true. Gitu. Ini sama ya.
sama juga dengan yang relasional, sama dengan yang logika. Kalau kita menggunakan logika kalau operator logika n, misal di sini satu kurang dari 2, logika ini, terus 10 lebih besar dari 2. Nah, ini menghasilkan nilai true, gitu ya. Nggak mungkin ada nilai outputnya adalah hampir true atau hampir benar, hampir salah. Itu enggak ya, jadi itu salah. Jadi yang benar itu benar atau salah. Kemudian untuk pseudocode, perulangan atau while loop, selama kondisi bernilai benar atau true, maka perulangan akan terus dijalankan. Nah, ini membuat sebelumnya kan untuk perulangan kita menggunakan flowchart-nya. Kita ingat-ingat lagi kalau buset. Kak, kalau perulangan misal gini, kita menggunakan flowchart-nya dulu. Nah, set 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 gitu. Nah, set se. Nah, ini balik lagi ke atas. Nah, ini akan terus berulang nih. Selama kondisinya bisa itu true, ya. Bisa kita menggunakan true atau bisa kita menggunakan false. Gitu. Gimana cara ngaturnya? Cara settingnya atau cara membuat kondisinya? Misal, jika 1 kurang dari 5, dia akan melakukan perulangan dengan iterasi. Misal A-nya ini adalah sama dengan 1. Nah, ketika kita menggunakan A increment, nah berarti setiap aksi itu akan dicek apakah dia misal di sini 1. Nah, 1 ini kurang dari 5. Nah, ini kan berarti true, dia akan mengulang lagi di sini. Kemudian 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, 2 dites lagi. 2 kurang dari 5, berarti true, dia akan mengulang lagi. Kemudian 2 ditambah 1 jadi 3, 3 itu masih kurang dari 5. Nah, berarti mengulang lagi gitu. Terus habis itu 3 ditambah 1 jadi 4, 4 dites apakah 4 kurang dari 5, kemudian diulang lagi karena masih true. Nah, ketika 4 ditambah 1 sama dengan 5 dan sedangkan 5 kurang dari 5 ini adalah false, dia akan turun ke bawah langsung karena programnya selesai. Karena kondisinya tidak terpenuhi ya. Gitu. Itu yang kita pelajari waktu di KB1. Nah, di sini kita menggunakan pseudocode. Kalau ini kan ulang loop selama while. Kondisi apa yang kita periksa, misal tadi 1 kurang dari 5 ya. Pernyataan 1 akan di-print, pernyataan 2 akan di-print, terus-terusan sampai dia tidak memenuhi kondisi tersebut. Gitu. Gimana kalau perulangan dulu? Nah, blok perulangan akan berjalan minimal sekali, baru kemudian melakukan pengecekan benar atau true atau false. Jika kondisi benar, maka akan terus melakukan perulangan. Nah, konsep dari dulu itu seperti ini. Ya. Nah, dia akan melakukan aksinya sekali dulu. Kemudian dia akan mengulang. Gitu. Nah, di sini kan dia melakukan aksi sekali dulu nih, misal ngeprint P1. Nah, atau hello world. Hello world di print sama dia sekali. Nah, ketika ada namanya kondisi A sama dengan 1, nah kemudian 1 itu dia masih kurang dari 5, dia akan terus mengulang ya. Dia akan ngeprint dulu, baru dia ketika mengetes kondisinya, dia akan mengulang. Nah, gitu, terus menerus. Intinya kalau perbedaan dari while
dia akan melakukan kondisinya dulu, eksekusi kondisi dulu, ya. Kalau do itu dia melakukan eksekusi kode, baru dia melakukan uji coba kondisi. Nah, ini untuk for loop. Sebuah perulangan akan berhenti selama nilainya sampai pada akhir yang ditentukan, misalnya 1 sampai 10, maka akan melakukan perulangan 1 sampai melakukan perulangan sampai 10. Nah, for atau untuk variabelnya apa ya? Variabel misal A sama dengan 1. Terus 1 kurang dari 10. Nah, dia berarti akan mencetak 1 sampai 10 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau kalau kita menggunakan for, biasanya kan ya, kalau pakai bahasa Indonesia kan aneh ya. Cuman kalau pakai bahasa Inggris, jadi kayak nggak aneh gitu. Karena kan biasanya pakai bahasa Inggris. Nah, for ini adalah kondisinya. Variabel sama dengan 1 sampai 10, berarti pernyataan 1 di print sampai 10 kali. Berarti ini akan melakukan prosedur selama 10 kali perulangan. Nah, untuk prosedur, fungsi atau metode, ini dinamakan prosedur biasanya. Dan ini adalah parameternya di dalam kurung. Begitu juga dengan fungsi atau metode atau sebuah kelas maupun subkelas, mari kita lihat contoh pseudocode di bawah. Nah, ini adalah pseudocode ideal untuk mencari kecepatan dan kecepatan. Yang pertama, kita mulai dengan kata mulai. Ini opsional ya, nggak harus ditulis. Ini opsional. Nah, kemudian kita mendeklarasikan sebuah variabel kelas. Kelas mencari kecepatan dan percepatan. Ini namanya. Kemudian ini variabel tipe data. Variabelnya ini. Kecepatan dan kecepatan adalah variabel. Jarak dan waktu juga adalah variabel. Kemudian kita melakukan inisiasi nilai. Kita masukkan angka 1, 2, 3 ke jarak dan 2 ke waktu. Kemudian kita melakukan proses. Nah, di proses ini kita melakukan kalkulasi gitu. Kemudian kecepatan itu nilainya didapat dari jarak dibagi waktu, yaitu 123 dibagi 2. Nah, formulasi percepatan juga sama. Dia menghasilkan yang dimana itu hasil dari kecepatan dibagi waktu. Kemudian ditampilkan atau dicetak. Pseudocode di atas adalah pseudocode yang sangat ideal, begitu gamblang dan jelas dalam penyajian baris demi baris, mulai dari penambahan proses. Pada Java akan membuat kelas terlebih dahulu, kemudian variabel-variabel digunakan dengan lengkap beserta tipe datanya. Kemudian untuk formulasi kecepatan jelas, jadi ada jarak dibagi waktu. Kemudian tahap akhir adalah menampilkan hasil. Proses demi proses bercerita dan memberikan instruksi yang sangat informatif. Nah, ini adalah contoh dari pseudocode yang tidak ideal ya. Bukan. Ini adalah pseudocode, gambaran pseudocode dalam menerapkan kode Java. Nah, yang pertama, dia membuat kelas. Ini menerapkannya ke dalam program bahasa program Java ya. Ini kelasnya dan ini nama kelasnya. Nah, ini adalah metode utama. Kemudian di sini ada tipe data, dan ini adalah variabel. Ingat ya, selalu ngasih yang namanya titik koma kalau di Java. Kemudian ada variabel jarak diberi nilai 1, 2, 3, kemudian variabel waktu diberi nilai 2, dan untuk kecepatan, variabel kecepatan ini didapat dari nilainya yaitu jarak dibagi waktu. Berarti 1, 2, 3 dibagi 2. Kemudian hasil dari kecepatan dibagi dengan waktu untuk diinput ke dalam percepatan.
Kemudian kita akan mencetak dengan menggunakan sintaks sistem outprint line, kecepatan, string kecepatan, ditambah dengan variabel kecepatan. Nah, bandingkan dengan pseudocode yang tidak ideal. Oke, gimana cara tahu pseudocode itu tidak ideal? Kita bisa lihat bahwa ini udah benar, ya. Untuk dia mendeklarasikan kelasnya, udah ada nama kelasnya sama kelasnya. Ya, ini udah benar. Nah, di sini dia hanya memberitahu deklarasikan variabel. Ini salah. Dia ingin mendeklarasikan variabel apa, gitu kan banyak. Terus bisa A, bisa B, C atau seterusnya. Nah, ini nggak ideal ya. Kemudian dia ingin melakukan inisiasi awal. Nah, apa yang diinisiasi sedangkan variabelnya aja belum terbentuk gitu. Kemudian dia ingin melakukan hitung kecepatan dan hitung percepatan. Ini apa gitu? Apakah ini kalimat atau variabel? Karena kedua ini itu nggak dideklarasikan terlebih dahulu, sehingga ini nggak ideal. Nah, tampilkan kecepatan dan percepatan. Ini apa? Ini dia menampilkan ini hasil perhitungan, tapi sedangkan itu nggak ada prosesnya, nilai yang diproses. Kemudian nggak ada variabel yang dideklarasikan. Jadi ini adalah contoh dari pseudocode yang tidak ideal. Penuh ambiguitas. Itu memaksakan kita untuk berhayal. Kemudian untuk ini koreksinya ya. Nah, untuk membuat struktur pseudocode itu ada 3. Oke, untuk ini dia ya. Struktur pseudocode itu seperti ini. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa pseudocode bisa distrukturkan sebagai berikut. Yang pertama ada judul, kemudian ada nama program, kemudian ada kelas, dan kemudian deskripsi, dan kemudian implementasi. Judul nama program kelas itu penjelasan tentang algoritma. Algoritma apa yang kita gunakan? Misal contohnya judulnya ingin mencari rumus luas persegi panjang. Terus untuk nama programnya berisi uraian singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan. Nama programnya juga ada harusnya. Nama programnya apa, terus kelasnya apa, kemudian deskripsinya itu seperti apa. Itu deskripsi ini seperti variabel, tipe data, terus ada nilainya yang diinputkan ke variabel itu ya deskripsi ya, berisi deklarasi. Dan kemudian implementasi itu adalah langkah atau aksi algoritma. Ini berisi tentang proses-proses dari pseudocode. Kalau kita bedah, menggunakan yang tadi, nah, bisa kita lihat bahwa ini adalah bagian judul. Nama ini judul di sini. Ini judul di sini, nama programnya itu mencari kecepatan dan percepatan, kemudian ada kelasnya. Nah, kemudian di bagian sini, ini adalah deskripsi. Oke, ini adalah deskripsi. Kemudian ini adalah implementasi. Ini adalah implementasi ya. Ini judul di atas, ini nama programnya, kemudian ini nama kelasnya, habis itu udah ada deskripsi, habis itu habis ada implementasi gitu. Dalam membuat pseudocode itu ada 3 struktur utama. Kemudian untuk perbedaan gaya penulisan atau pembuatan sebuah pseudocode, nah pseudocode itu sangat dekat dengan prosa bahasa Inggris seperti if, else, while, do, loop, switch, case. Nah,
Namun kita masih diizinkan untuk membuat suatu pseudocode dengan bahasa yang kita mengerti, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Makin sering kita membuat pseudocode, maka kita akan menemukan gaya apa yang paling dialami dan paling cocok gitu. Gaya, gaya apa tuh? Gaya gravitasi. Contoh-contoh algoritma dengan pseudocode. Contoh yang pertama menggunakan algoritma untuk mencari bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 10. Nah, pada pseudocode berikut adalah mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Tentu kita akan mencari yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita tulis pseudocode-nya sebagai berikut. Aduh. Nah, yang pertama kan udah pasti ya, kita membuat judul programnya. Mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Kemudian kita membuat kelasnya, kelas mencari bilangan ganjil 1 sampai dengan 10. Kemudian deskripsinya apa? Yaitu kita mendeklarasikan integer i, atau kita bacanya variable i dengan tipe data integer. Kemudian kita menginisiasi nilai awalnya untuk si variable i adalah 1. Dan kemudian untuk implementasinya adalah menggunakan apa? Perulangan while. While itu ketika, ini adalah kondisi. Kondisi ya, ini kondisi nih. Di dalam while juga ada kondisi lagi, yaitu if. Nah, i sama dengan kan 1. Nah, 1 ini masih kurang dari 11. Berarti ini masih true, menghasilkan output true ya. Nah, if jika i tidak habis dibagi 2, maka dia akan mencetak i. Nah, berarti 1 ini dibagi 2 itu kan nggak bisa ya. Nah, dia berarti ganjil. Nah, kemudian dia akan mencetak i sama dengan i ditambah 1, alias 1 sama dengan 1 ditambah 1 menjadi 2. Nah, dia ini bakal berulang ke atas. Karena setelah, kalau kita lihat indentasinya, ini menjorok ke dalam ya. Ini lebih dalam lagi. Dan di sini lebih dalam lagi indentasinya. Nah, ini 8. Kemudian dia menjorok ke dalam menjadi 81, 82. Kemudian dia menjorok lagi ke dalam lebih dalam menjadi 821. Dan kemudian dia keluar dari indentasi yang sebelumnya menjadi 83 atau melanjutkan indentasi sebelumnya. Gitu. Dalam membuat pseudocode itu harus membuat subproses dengan boleh angka, boleh huruf ya. Nah, kalau kita baca dengan logika, nah di sini kan menggunakan perulangan while. Dia ini adalah 1. Nah, 1 ini kurang dari 11. Dia akan menghasilkan true. Nah, jika 1 habis dibagi 2, itu akan mencetak i. Ya, tidak habis dibagi 2, dia akan mencetak i, kemudian i-nya ditambah 1 menjadi 2, kemudian dia ulang lagi ke atas, kemudian ininya menjadi 2, 2 ini masih true karena dia kurang dari 11, dan kemudian 2 ini dibagi 2 itu habis, berarti dia nggak akan dicetak karena genap. Kemudian 2 ini ditambah 1, dan kemudian menjadi 3. Taruhlah 3 di sini. Nah, 3 ini masih kurang dari 11. Berarti true, dia masih mencetak di sini. Nah, 3 ini dibagi 2, itu nggak habis. Berarti ganjil. 3 dibagi 2 kan masih sisa 1 ya. Nah, ini ganjil berarti. Nah, berarti di sini kemudian 3 ditambah 1 itu 4. 4 masih true. Katakanlah kita udah di penghujung. Katakanlah kita mempunyai nilai 9 nih, udah sampai 9. 10 deh. Nah, 10 ini dibagi 2 habis. 10 habis dibagi 2. Ya, ini 0. Nah, dia kan tidak akan mencetak si 10 karena dia genap. Kemudian 10 ini ditambah dengan 1, dia lari ke atas set gitu. Nah,
Setelah diuji coba, 11 ini kurang dari 11 hasilnya false. Nah, makanya program ini langsung selesai gitu. Jadi nggak akan menguji kondisi. Itu. Nah, terus untuk selanjutnya kita menggunakan pseudocode dengan program Java. Kelas mencari bilangan ganjil 1 sampai dengan 10. Public static void main string args deklarasikan integer i, kemudian inisiasi i sama dengan 1, while i kurang dari 11. Nah, di sini kita menguji kondisi dengan modulus karena ingin mencari nilai genap dan ganjil ya. Nah, kalau modulus itu fungsinya itu kalian tahu ya, itu ada di operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini kayak tambah, jumlah, bagi, kali, modulus, divide, itu banyak ya jenisnya. Nah, kita pakai modulus untuk mencari nilai ganjil dan genap. Kalau kita mengimplementasikannya, karena di sini pseudocode-nya menggunakan bahasa Java, berarti uh, yang pertama dieksekusi adalah udah pasti paling atas ya. Dia membuat kelas, kemudian metode mainnya, kemudian dia mendeklarasikan suatu variabel, kemudian variabel itu diisi dengan nilai, kemudian dia menggunakan looping while selama i-nya ya, selama i-nya kurang dari 11, berarti satu ini kurang dari 11, dia akan terus dia akan mengeksekusi nih kode-kode yang ada di dalamnya. Perhatikan di sini ada bracket buka dan setelah ini ada bracket tutup. Nah, dia akan mengeksekusi kode yang ada di dalamnya. Ini adalah awal block while ya, setelah bracket berarti dia langsung mengeksekusi di sini. Nah, if 1 modulus 2 sama dengan 1 bukan. Nah, karena dia sama dengan 1, dia akan di print 1. Kemudian 1 ditambah 1 jadi 2, 2 modulus 2 itu 0, dia nggak bakal di print. Kemudian 2 tambah 1 3, 3 modulus 2 itu 1, dia akan di print. 3 ditambah 1 4, 4 modulus 2 itu sama dengan 0, dia nggak bakal di print. 4 ditambah 1 5, 5 modulus 2 itu sama dengan 1, itu ditulis lah ganjil. Begitu seterusnya sampai 9. Karena di sini terpotong, di sini ada lanjutannya. Nah, ini adalah i increment. I plus plus adalah namanya increment. Ini sama dengan i ya, sama dengan i ditambah 1. Nah, i increment ini i tambah 1 ada lagi decrement. Set set. Nah, berarti i sama dengan i dikurangi 1. Nah, gitu. Dia sama halnya dengan i sama dengan ditambah 1. Berarti i sama dengan i ditambah 1. Gitu. Kalau ada kayak gini ya. Kalau kalian nemu. Gampang lah ini. Nah, di sini ada outputnya. Dia udah menghasilkan output. Nah, gimana kalau kita mencobanya dalam program Java? Tapi karena kita di sini konteksnya ingin membahas pseudocode-nya dulu, nanti kita di modul 3 bakal dibahas gimana cara membuat uh, kode program Java ya. Di sini ada algoritma mengurutkan data di Excel. Seperti yang kalian tahu, ada yang namanya fitur sort and filter. Ketika kalian ingin sort suatu data, maka dia otomatis akan mengurutkan data tersebut. Yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, di balik tombol sort and filter itu ada yang namanya algoritma ya. Di dalam Excel itu ada yang namanya algoritma. Jadi, walaupun kelihatannya ketika kita ingin klik sort dan filter, otomatis langsung dia sort lah. Nah, sebenarnya itu ada algoritma di dalamnya.
Kemudian contoh kasus lain, misalkan kita mempunyai sekumpulan data random yang belum terurut. Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini acak nih. Dia kodenya ngacak. Nah, yang pertama, kita mendeklarasikan variabel apa nih? Kalian tahu ya, ini namanya array atau larik. Atau larik. Nah, array atau larik. Integer data, integer itu tipe data, sedangkan data kurung kotak ini adalah variabel. Ini adalah variabel untuk array. Kenapa? Apa bedanya variabel? Eh, misal di sini a, variabel a dengan variabel a ditambah dengan kurung kotak gitu. Ini adalah variabel untuk tipe data biasa. Sedangkan ini variabel untuk tipe data larik atau array gitu. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi dengan adanya data variabel data kurung kotak berarti dia mendaftarkan nilai-nilai seperti berikut. Kemudian kita mendeklarasikan variabel lagi nih, yaitu untuk variabel i, j, dan hasil itu sebagai integer atau numerik. Kemudian kita melakukan perulangan. I-nya itu sama dengan 0 dan ini adalah deklarasi atau inisiasi awal. Ini inisiasi awal, sedangkan ini adalah kondisi. Sedangkan ini adalah pengubahan. Nah, ini tuh sama kayak increment. Nah, I-nya sama dengan 0. Sedangkan 0 kurang dari data jumlah data. Nah, ini objek ya, ini objek. Objek data itu dicek jumlah datanya ada berapa. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini bernilai 10. Karena jumlah data array ini adalah 10. Berarti 0 kurang dari 10. Kemudian dia true nilainya. Karena true, dia akan mencetak si i-nya, mencetak si 0. Karena mencetak 0, kemudian dia melakukan looping lagi nih. Nah, looping lagi for i-nya sama dengan 0 dan 0 kurang dari jumlah elemen data. Nah, jumlah elemen data, kemudian keseluruhan keseluruhan si array, kemudian dia melakukan perulangan lagi. Ini nesting for ya, nesting for. Jadi di dalam for masih ada for lagi. Kita lihat di sini indentasinya itu makin menjorok ke dalam. 81, 811, 812, 8121. Semakin dalam indentasinya, subproses subblok ini dia akan menambah. Nah, jika data i kurang dari data j, berarti di sini katakanlah 0 i-nya, kemudian j-nya 0. Berarti kan dia 3 ya. Dia kan uh, si 0-nya ini atau 3-nya ini dimasukkan ke hasil. Nah, kalau kita menjabarkan kalau kita menjabarkan kode program ini di pseudocode itu akan panjang prosesnya. Nah, tapi kalau kita bisa membacanya itu pasti kita paham kalau fungsi si array ini si program ini dia mengurutkan angka gitu. Nah, ketika dia i pertama 0 itu kan berarti 3 ya. Nah, waduh, udah serak.
Nah, I ini, data ini dia narik 0. Dan kemudian data J itu yang 0 itu 3 juga. Nah, karena dia masih satu dimensi, berarti dia hanya mengambil satu baris doang. Nah, di sini kita lihat satu baris nih. Berarti kalau dia ada dua, I, J ini artinya dua dimensi. Karena dia cuma satu, berarti dia hanya mengambil satu dimensi. Nah, di sini tiganya eh, tiganya masih kurang dari 0, itu false, hasil 3. Kemudian 3 ini diisi dengan 3, kemudian 3 diisi dengan 3. For J sama dengan 0, J-nya itu kurang dari jumlah elemen yaitu 10. Dan kemudian dia menambahkan J-nya itu sama dengan J ditambah 1. Kemudian dia mencetak nilai pertama, yaitu 3. Gitu sih. Nah, ini kalau kita menggunakan Java. Mana tadi ya? Ini kan episode kode di atas walau belum memiliki kerumitan penyelesaian tertinggi, tapi sudah memiliki indentasi dengan 3 kedalaman, yaitu 81.81.22. Indentasi seperti ini terlalu panjang, maka bisa menyingkat dengan 81121, 8122, atau bisa menggunakan huruf. Nah, ini menggunakan huruf A1, A2. Nah, ini kalau kita menggunakan Java ya. Kalau kita menggunakan Java, dia seperti ini tampaknya. Mungkin kita bisa coba ya. Nah, udah terbentuk nih public class urut Java. Public static langsung muncul. Nah, kita menggunakan integer kepada data. Di sini kita boleh menggunakan ini opsional ya, atau data untuk array itu boleh besar. Nah, katakanlah di sini 3 1 6 4 7 2 5 6 3. Kemudian kita tutup. Nah, kita masukkan integer untuk I dan J sebagai integer. Kemudian kita akan melakukan print dulu nih. Data sebelum diurutkan. Nah, sistem out print line data sebelum diurutkan. Kita akan lakukan for I sama dengan 0. Kemudian I itu dari si jumlah ini variabel ya, ini variabel. Misalkan jumlah banyaknya data. Nah, kita tarik semua nih di sini data gitu. Kemudian I increment. Nah,
Dia akan sistem, nah data I, loh kok ke bawah itunya? For I sama dengan 0, I-nya kurang dari jumlah banyaknya data dari si array, data array. Nah, itu kemudian dibuat increment, I-nya I increment, dan sistem out print line, print, dia akan menghasilkan data. Nah, coba ya kita outputkan dulu nih. Dia error di bagian sininya nih. Oh, syntax error ya? No class deklarasi. Oh, udah pakai data link aja. Nah, tiga satu enam empat tujuh dua lima enam tiga. Ini udah terurut 31 sekian. Enggak salah. Nah, 31647256 Setelah melakukan itu, kita melakukan for untuk si I sama dengan 0, I data length, kemudian I increment, sini ada for lagi untuk J sama dengan 0. J-nya ini kurang dari
data length, J increment. Nah, di sini masukkan kondisi if data I kurang dari data J. Kenapa langsung ada ininya sih, bayangannya? Untuk hasil sama dengan data I, kemudian data I, nah J, dan selesai. Dia langsung di reminder gitu ya. Nah, data J masukkan ke hasil gitu. Oke, kita save, kemudian kita jalankan. Nah, ini belum ada hasil apa-apa ya, karena belum di output. Kita outputkan setelah di dalam metode mainnya mana nih? Yang mana ya? Ini nih, di sini. Nah, di sini sistem out print line. Nah, data setelah diurutkan for di sini for J ya. For J sama dengan 0, J-nya kurang dari data length, J-nya ditambahkan. Nah, kemudian kita save, kemudian kita jalankan. Nah, ini setelah berurut ya. Jadi dia melakukan pengurutan. Data sebelum diurutkan itu ini, dan data setelah diurutkan itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita melakukan debugging ya, misal ditaruhlah di sini. Error ya. Kayak gitu sih kira-kira. Bintang-bintang data itu apa? Bintang-bintang data, data bintang-bintang. Itu dia menghitung semua data ya, memasukkan semua data. Udah kelar aja nih. Oke, sekarang kita jawab tes formatif 2. Nah, jadi untuk yang tes formatif 2, plugin biar ada bayangan kode. Bentar, nanti kita bahas ya. Duh. Nah, ini jadi kita di sini ada tes formatif 2, kita bakal ngerjain tes formatif 2. Untuk soal nomor 1, deskripsi yang cukup singkat dan ringkas, yang mampu dibaca oleh manusia bukan mesin, itu pseudocode. Jadi kalau ada keyword dia deskripsi yang hanya dibaca oleh manusia tapi bukan mesin, itu pseudocode. Nomor 2, salah satu kelebihan dari sebuah pseudocode adalah yang pertama langsung bisa dipakai, itu belum tentu, belum pasti. Ini enggak. Kalau yang ini, yang D itu fungsi dari flowchart ya. Harusnya yang D sih jawabannya. Kenapa waktu itu pilihan C ya?
Jika terdapat subproses dalam pseudocode, sebaiknya yang dilakukan adalah subproses harus diberikan indikasi kedalaman proses, membuat subproses menjorok ke dalam, dan menandakan bahwa hal tersebut adalah subblok. Gitu. Kemudian di sini ada potongan pseudocode. Nah, pseudocode di atas jika ini disempurnakan sesuai dengan proses dan langkah, maka yang paling benar adalah di sini ada uh, potongan pseudocode, tapi di bagian if-nya ini, setelah if ini nggak menjorok ke dalam. Kedua ini nggak menjorok ke dalam. Berarti yang benar adalah ini udah benar, cuman ininya nggak menjorok ke dalam. Ininya nggak menjorok ke dalam, ini udah benar. Terus yang ini nggak menjorok ke dalam dulunya. Kalau yang ini berarti benar nih. Nah, kayak gini ya. Coba nanti. Walaupun tidak temukan struktur yang baku dalam pseudocode, namun panduan yang bisa diterapkan yang pertama sebagai berikut. Untuk tadi ya dalam struktur pseudocode, yang pertama itu kan judul, habis itu deskripsi, kemudian implementasi. Nah, mana tuh jawabannya? Nah, yang C ya. Kemudian di sini ada nomor 6 itu, jika harus memberikan narasi pada pseudocode di atas adalah, kalau kita lihat di sini benar sih, ini benar, dan ini juga benar. Ini juga benar. Kalau kita lihat di sini, nggak ada yang aneh sih. Integer panjang, luas, lebar. Oh, ini nih. Di sini ada variabel lebar, tapi dia nggak dideklarasikan di antara panjang, lebar, dan luas ini. Berarti walaupun variabel tidak disempurnakan, programmer akan mengetahui bahwa yang kurang adalah variabel lebar. Betul, variabel lebar tidak disertakan pada saat deklarasi suatu data. Nomor 7, pseudocode yang tidak ideal adalah gamblang dan jelas. Ini bukan ya, formulanya ada, proses demi proses seolah bercerita, programmer tahu apa yang harus dikerjakan, ini benar. Proses demi proses sebuah ini benar, memberikan daya hayal. Hayal itu berarti ambiguitasnya tinggi, salah ya. Kemudian nomor 8, pseudocode di atas adalah masuk dalam kategori pseudocode. Kalau kita baca kelas ini benar. Ini tidak ideal ya, karena di awalnya aja dia deklarasikan variabel, belum tahu variabel apa yang dideklarasikan. Untuk nomor 9, untuk mendapatkan nilai akhir dari mahasiswa adalah nilai UTS ditambah dengan nilai UAS, kemudian dibagi 2. UTS, untuk mendapatkan nilai UTS ditambah salah NA atau nilai akhir UTS ditambah dengan UAS. Kemudian dibagi 2. Baru kemudian bisa menentukan nilai grade mahasiswa. Oke. Nah, karena kan dia ingin menambahkan dulu, berarti tanpa kurung, habis dibagi. Dalam suatu pseudocode berarti kita menggunakan yang mana nih? Ini benar tapi nggak ada dalam kurungnya. Ini benar tapi dipisah, nggak efisien. Kurang tepat berarti tadi. Kalau yang ini terlalu bertele-tele karena nggak terlalu bertele-tele ibarat mah. Ini benar tapi terlalu bertele-tele. Nah, yang benar itu D. Singkat, padat, jelas. Kemudian nomor 10 yang perlu diperhatikan dalam membuat pseudocode adalah singkat, padat, dan tidak bertele-tele, gaya bahasanya dan mudah ditransformasi ke dalam bahasa pemrograman apapun. Nomor 10 yang B ya. Oke, untuk KB2 udah beres. Nah, kemudian kita akan lanjut ke praktikum ya. Nah, jadi sekian untuk yang KB2, kita akan masuk praktikum.
Oh, ada yang bertanya nih. Kemudian ini pembahasan modulnya kenapa diulang lagi ya? Nggak lanjut modul berikutnya sampai seterusnya. Karena kita udah pernah tamat. Jadi kita ulang lagi nih. Terus kita ngulangnya nggak sekedar ngulang tapi sambil di record biar yang nggak ikut bisa nonton recordnya. Ya walaupun sehari bisa nguras kuota 1 giga tapi nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. Oke, kita lanjut ke modul 3 yaitu praktikum. Nah, untuk praktikum kalau dilihat-lihat praktikum ini lumayan dikit sih. Bang, jawaban 1, 2, 3 apa bang? 1A, 2D, 3B, 4B, 5, 6A, 6B, 7D, 8B, 9B, 10B. Kita bahas praktikum ya. Nah, jadi kita lanjut ke modul 3 yaitu praktikum 1. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang software Draw.io. Nah, kita buka langsung aja Draw.io. Kemudian cara ngunduhnya, kemudian install Draw.io-nya, membuat flowchart, habis itu kita install si IDE Eclipse, habis itu instalasi, konfigurasi menggunakan Eclipse, habis itu praktek script Java menggunakan penggunaan tipe data. Nah, hal yang pertama, mungkin kita baca-baca dulu di sini. Oh, ini step by stepnya ya. Kita masuk ke Draw.io. Kemudian kita download yang apa nih? Tadi linknya mana ya? About, about, integration. Loh, nyasar. Nah, kita ke link ini. Oke, di sini ada, oke, kita klik yang ini. Kemudian kita klik yang Windows Installer. Set. Kalau macOS ada nih, macOS. Nah, habis itu kita download. Nah, setelah di-download, nggak usah di-download lah, langsung aja. Kita cari filenya. Mana ya dia?
Ini ada nih installernya. Nah, setelah selesai di download, kita install Draw.io-nya. Ikuti petunjuk berikut ya. Install, langsung aja ya. Ini kalau kalian ingin menggunakan Draw.io-nya di desktop. Tapi bisa sebenarnya kalau di website. Kalau di web, kalian cukup masuk ke Draw.io. Nah, setelah itu kalian buka Draw.io-nya. Nah, ini ya tampilannya ya. Don't ask again. Itu tadi minta update. Ini ada tampilannya kalau desktop. Nah, gimana kalau di website? Kalian cukup klik aja. Kalian ketik aja Draw.io. Udah jadi masuk. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam instalasi yang simple dan jelas. Nah, gitu ya untuk instalasi Draw.io. Nah, kan karena dia ini otomatis buka diagram yang kosong ya tanpa ada buat bikin kayak gini. Nah, gimana kalau kita udah punya diagram? Ya, kita cukup open aja, open apa tuh? Open si yang udah ada nih. Modul 3 praktikum 1. Langsung muncul. Set. Nah, itu ya. Kalau kita mau buat baru, kita cukup klik yang new. Langsung muncul yang baru. Gitu. Nah, bahasanya juga bisa diganti bahasa Indonesia. Di mana dia? Untuk memilih bahasa, kita klik language. Mana ya? Nah, ini language nih. Kita pilih bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa nggak ada. Tapi karena udah terbiasa pakai bahasa Inggris, nggak enak sih pakai bahasa Indonesia. Nah, itu ya gitu doang sih untuk installnya. Simple, so simple. Ini struktur-struktur Draw.io-nya. Mengenali menu-menu dari Draw.io. Ada menu file, kayak gini tampilannya. Terus menu edit, kayak gini tampilannya. Menu view. Nah, gitu doang sih Draw.io tuh simple, cuy. Ini praktikum 1 ya. Ini shortcut kalau mau save, dia pakai XML. Simple, simple, simple. Ini adalah simbol-simbol yang ada di flowchart yang biasa digunakan. Nah, kalau kalian ingin mendesain suatu flowchart mendesain suatu algoritma, kalian pakainya yang flowchart ya. Mana tuh? Ini. Yang ini ya. Di sini ada apa nih? Ada data nih. Terus ada delay, ada decision. Terus ada terminator mana tuh? Nah, ini terminator nih. Di sini untuk input, di sini. Terus itu ini outputnya. Terus itu yang proses mana proses? Nah, ini proses nih. Kotak ya kalau di sini ya. Dibuat panjang kan biar mirip. Nah, ini proses. Habis itu ada decision mana tuh? Nah, ini decision nih. Kemudian ada selesai. Terus untuk terminator yang ini cuy, salah. Ini terminator yang ini. Yang ini. Nah, terminator tuh untuk yang mulai, untuk yang selesai. Terus apa lagi biasanya? Preparation. Nah, ini untuk deklarasi. Kan sebelum input ini ada deklarasi di sini. Nah, gitu ya. Terus ini ada sambungannya di sini, set gitu. Set gitu. Set, nice. Set, set gitu. Nah, karena DL precision ini ada dua. Oh, salah nih. Nah, ini kebalik, cuy. Kebalik ya, guys.
Nah, ini untuk false, ini untuk true-nya. Anggaplah gitu ya. Gitu. Gitu doang. Apa lagi ya? Udah sih. Ini cara menyambungkan row atau garis-garis panjang. Nah, tuh kita bisa mengukur ukurannya. Ini bisa kita ukur set se gitu. Kegedean. Nah, kita ukur aja segini. Set. Nah, jadi mirip. Nah, kan jadi bagus ya, estetik. Oke, segitu untuk draw.io. Nanti kalian bisa coba-coba bikin project kecil pakai draw.io menggunakan algoritma-algoritma yang sederhana-sederhana. Di YouTube banyak. Apa nih? Oh, ini untuk nyimpan-nyimpan ya. Ya, jadi segitu aja untuk yang draw.io. Kita lanjut ke instalasi IDE Eclipse. Nah, di sini nih pasti pada bingung nih caranya nih. Jadi Java itu adalah bahasa pemrograman yang munculnya itu sangat populer. Dia adalah bahasa yang digunakan untuk membangun suatu aplikasi mobile, web, dan juga enterprise. Java itu nggak lepas dari IDE atau Integrated Development Environment. IDE itu gunanya untuk kita melakukan suatu compiling program gitu. Nah, karena Java itu bisa di-compile di Eclipse, maka menggunakan Eclipse. Bisa juga NetBeans dan juga bisa pakai eh BlueJ, JBuilder, JDeveloper, terus apa lagi ya? Pakai apa ya waktu itu ya? Tuh, mana aplikasinya nggak ada? Kok nggak ada ya? Udahlah, biarin lah. Pokoknya ada lagi satu lagi. Nah, IDE Eclipse ini adalah suatu software IDE yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, langsung aja kita bahas gimana caranya nih. Ini ada link. Kita langsung aja cari. Nah, kita klik di sini. Aduh, ngalangin aja ini. Nah, kita klik di sini. Apa tadi? eclipse.org.download package. Dan langsung muncul di sini. Nah, untuk Windows kita menggunakan yang kalau ini untuk 64 bit ya. Kalau yang ini untuk 32 bit. Kalian gunakan, kalau saya sendiri menggunakannya 64 bit, jadi downloadnya yang ini. Klik aja. macOS yang atas tuh ada. Nah, klik download. Habis itu selesai. Kalau nggak muncul, nah ini download nih. Nah, karena aku udah download, aku langsung buka aja. Nah, ini dia ya. Run as administrator. Namanya. Nah, ini installernya ya muncul ya. Kita tunggu. Ini ada versi-versinya sih, ada versi Eclipse Photon, Oxygen, Neon, Mars, 64 bit, 32 bit. Nah, ini menyimpan file udah di download tadi. Habis itu diunduh dan kemudian diinstal. Habis itu kita install run administrator. Nah, di sini ya, kalian bingung pasti awalnya. Nah, di sini kita
Cukup gunakan nah, kita menggunakan yang paling atas nih, Eclipse IDE for Java Developers. Klik. Nah, Java 21 ini adalah versi si Java-nya. Habis itu kita klik aja nih. Ini untuk menyimpan mau taruh mana Java-nya, ya kan? Itu. Habis itu kita klik install. Nah, karena aku udah menginstal, aku cancel ya. Tapi nggak apa-apa. Kita install aja nggak apa-apa. Lanjut. Kita tunggu sampai selesai. Lama. No. Lama ya. Apa sih dia nggak pilih? What the hell? So slow. Ah, lama banget. Cancel, 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 oi, cancel, oi. Anggaplah udah selesai ya. Nah, itu kita buka Eclipse-nya. Anggaplah udah selesai. Daripada nunggu sampai jam 12 malam nanti. Karena kemarin juga lama sih. Nah, di sini tampilannya kita bisa membuat workspace. Di sini kita bisa menggunakan workspace yang udah ada atau kita bisa membuat baru. Nah, kita membuat baru aja nih. Kalian klik yang new present workspace. Present. Kita simpan di mana nih maunya nih. Misal di sini ya. Eh, sini aja lah. Ya, di sini aja ya. Ya, di sini. Nah, habis itu kita play. Set. Gitu. Nggak apa-apa, pakai VS Code nggak apa-apa. Kalau udah bisa, bebas. Lagian lebih simple VS Code. Eclipse. Nggak tahu lah. Tergantung kebutuhan juga. Cuman kalau Eclipse ini lumayan berat sih. Nah, di welcome, kalian bisa membuat Java project-nya. Ini ya, kalian buat nih, create a new Java project. Ini adalah project pertama yang akan kalian
lag banget, cuy. Nah, di sini kita membuat nama projectnya terlebih dahulu. Ingat, nama project itu misal eh belajar Java. Nah, karena udah di sini error nih. Invalid module name belajar Java is not valid a Java identifier. Berarti kita hapus spasinya. Set. Jadi finish. Setting build path. Lama bet. Oke, habis ini ya, habis Eclipse kita bakal bahas VS Code. VS Code. So simple. Lama betul. Nah, ini udah jadi. Mana dah? Nggak muncul. Nah, jadi ya, ini adalah tampilan kosong saat membuka Eclipse pertama kali. Seperti ini. Jadi dia jadi dia jadi mana sih, oi? Nah, ini tampilannya kosong ya, nggak ada apa-apa nih. Nah, Sekar ini kan udah bisa buat Java project-nya ya. Nah, sekarang ini hapus aja nih, nggak apa-apa, nggak penting sih. Ini hapus saja. Masih nggak muncul. Mana tuh? Ini kita hapus saja karena nggak penting. Oke. Nah, gimana caranya menambahkan suatu paket atau kelas? Yang pertama kita membuat kelas dulu ya. Itu kita klik kanan aja di sini. Klik kanan, new, habis itu kelas. Set. Asik. Nah, untuk nama kelasnya apa? Nah, kalau nama kelasnya kita tambahkan Hello World. Nah, kalau kita nggak mau ngetik manual ya, yang metode mainnya itu atau metode utamanya, kita kita centang aja nih. Habis itu kita langsung aja finish, set, gitu. Kita tunggu prosesnya dan jadi. Sesimpel itu sih. Ini komentar ya, hapus aja, nggak apa-apa, nggak penting. Nah, kalau kita tadi checklist yang public static void main itu bakal otomatis membuat suatu metode main. Jadi kita cukup memasukkan sintaksnya aja. Hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan biasa sistem out print line. Halo Java. Nah, kalau udah centang gitu berarti berjalan ya. Kemudian kita running nih. Set. Halo Java. Selesai.
Gitu sih untuk yang Eclipse ini simple. Jadi itu untuk yang Eclipse karena berhubung berat, jadi kita close aja langsung. Nah, sekarang kita bakal ngebahas penggunaan VS Code untuk coding Java. Hal pertama yang harus dilakukan adalah apa nih? Udah pasti kita harus menginstal yang namanya ekstensinya dulu. Nah, di sini ada ekstensi yang namanya Java Microsoft. Ini ya yang paling atas ya. Nah, karena aku udah install, jadi nggak perlu diinstal ulang. Nah, yang kedua apa? Ya, benar. Yang kedua adalah Java Development Kit-nya diinstal. Karena ini untuk library-nya. Java Downloads. Habis itu kita akan mendownloadnya. Boleh kalian pakai versi yang JDK 24 atau JDK 21, itu bebas. Nah, ini versi terbaru ya. Ini versi yang lama. Nah, kalau Windows, kalian carinya yang ini nih, untuk installernya. Nah, lumayan sih ini 200 MB. Karena udah punya, ya karena udah punya, jadi nggak perlu diinstal, kita cari aja filenya. JD, JDK, nah ini nih, ini kita install JDK 24-nya. Wah, pernah download 21 juga ternyata. Preparing to install. The software has already been installed on your computer. Yes aja lah karena udah pernah install. Karena belum, kalau belum nggak bakal muncul notifikasi tadi. Oke, kita nunggu preparing to remove. Berarti kita menghapus jadi ke versi lamanya nih. Dengan menambahkan jadi ke versi terbaru. Jadi double gini. Tadi untuk restart ya. Karena aku nggak mau restart jadi next, next, dan tunggu selesai. Nah, setelah kita selesai download, setelah selesai install, kita cek versinya nih. Kita ketik java titik version. Nah,
nggak ada ya? Tadi gagal apa berhasil sih? Next dan sedang terbuka Javanya. Nah, kita close dulu ya. Kayaknya ada yang terbuka nih. Apa nih? JDK-nya mana sih? Si JDK nih. Mana dia? Oh, nggak ada. Coba kita ulang ya. Java SE Development Kit 24.0.2 64 progress. Nah, kalau udah kayak gini berarti successfully installed, berarti udah selesai ya. Nah, sekarang kita close. Setelah kita close, kita buka CMD. Kita ketik Java version. Nah, di sini udah terinstall sebagai Java 24.0.2. Kita tag, kita tes lagi untuk yang Java-nya Java 24.0.2 Java TMSR Runtime Environment. JRE-nya ini ya, ini JRE-nya untuk yang 24 versi 24. Kemudian Java hotspot-nya ini 64 bit untuk server VM, mix mode. Kalau udah kayak gini, berarti udah terinstall. Terus itu kita buka VS Code-nya. Mana tuh? Untuk apa ya? Konfigurasinya Java-nya pakai sebenarnya nggak perlu sih, nggak perlu diubah dia. Oh udah nih,
Oh udah nih. Nah, di Java ini nih, di Java Configuration Runtime itu yang tadi JRE kita ganti ke Java SE24. Tapi di sini udah otomatis sih. Dia udah mendeteksi kalau jadi ke-24-nya udah terinstall. Defaultnya, nah ini defaultnya ini ya, kalau dia defaultnya true berarti otomatis dia menggunakan si Java SE24. Udah, ini udah otomatis kok. Nah, berarti kita udah bisa menggunakan Java-nya. Tara, jadi sekian untuk yang VS Code. So simple. Karena JDK itu sebagai library, jadi kita langsung bisa menggunakan si Java-nya. Nah, mungkin kalian bingung nih cara setting si apa namanya. Nah, kalian bisa pakai inilah. Jadi si Java source path-nya ini gunanya untuk mendeteksi file Java-nya gitu. Kalau si misal nih, ini ada di mana nih? Kalau kita cek di sini di path-nya itu kan urut data nih. Apa si Java urut datanya ada di src urut data Java. Nah, gimana caranya dia bisa kepanggil di situ? Kita pakai Java Project Source Path-nya ini sebagai Java belajar Java ini. Anggaplah ini nama apa namanya? Nama project Java kalian. Ini nama project Java, terus habis itu slash ini nama paketnya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian cukup kalau mau nambahkan paket baru, kalian klik aja di sini. Nah, klik di src-nya. Misal sepeda. Nah, terus kalian buka file baru, misal sepeda .java atau halo java titik java. Nah, ini kan ada di dalam folder Java ya. Coba kita tes dulu. Ya, kita tes dulu apakah dia bisa. Oke, kalau ada bagian error no class declare in source file, itu artinya kelas ini, kelas Halo Java, itu nggak dideklarasi di dalam sepeda. Maka dari itu, kita menggunakan package. Nah, gitu ya. Gimana? Kenapa harus pakai package? Karena dia ada di dalam folder Java, folder sepeda gitu. Gimana kalau mau nambahin, misal di sini Java, ada sepeda, dalam sepeda ada sepeda-sepeda, gitu. Nah, kita tambahkan nih dalam sepeda-sepeda. Misal, halo dunia. Oi, oi. Nah, gitu ya. Pas kita run, itu error lagi nih. Kalau udah error kayak gini, kita tambahkan package-nya. Nah, di sini sepeda titik, bukan sepeda ya, tapi sepeda-sepeda. Gitu. Gunanya paket atau package ini untuk mengetahui lokasi si ininya ya, si ininya. Apa namanya, kelasnya gitu. Kalau kalian bingung, gini aja deh. Manual ya, ini cara manual. ls, nah kalau kita ke cd src, cd ls, ntar dulu deh. Kayak apa lah, macet, oi. Nggak bisa gerak, bangke, nggak bisa gerak.
Nah, misal nih kalian ingin manual ls cd di mana tempatnya nih, misal src-nya ada paket sepeda, ada folder sepeda, kita cd src-nya, kita cek, oh ternyata ada sepeda lagi nih, kita masukkan masuk ke si sepeda. Nah habis itu ls lagi, kita cek dulu nih, ternyata ada folder sepeda lagi, kita cd sepeda sepeda. Habis itu kita ls lagi, gimana, oh ternyata halonya ada di situ. Nah kita run ya si halo dunia situ, Java, halo dunia titik Java gitu. Jadi sekian untuk penggunaan VS Code. Sekian untuk penggunaan VS Code. Jadi gitu simpelnya. Yang pertama, kalian wajib install namanya extension Java for debugging. Mana tuh? Nggak muncul. Nah ini nih, extension for Java Pack. Extension pack for Java. Gitu ya teman-temannya. Jadi simple. Nah, segitu untuk penjelasan gimana cara install Eclipse, draw.io, terus untuk VS Code-nya. Jadi sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung nih? Nggak ada ya? Berarti kalau mau pakai VS Code nanti bisa izin ke tutornya kan ya, pas udah mau ikutan atau harus ngikutin pakai Eclipse. Jadi gini, teman-teman, kalau kalian mau praktek sambil direkam, itu bebas menggunakan NetBeans, Eclipse, uh, VS Code, asal nggak ada error, asal outputnya jelas. Dan ya, intinya nggak ada error lah. Compiling online atau compiler online atau online compiler itu bebas digunakan. Yang penting outputnya itu jelas, nggak error.
Itu aja. Nanti tergantung kebijakan dari si dosen sih sebenarnya. Setauku gitu ya. Nanti kita lihat aja pas sudah mulai ikutan. Gimana enaknya. Semoga aja pakai VS Code yang ringan. Karena Eclipse berat sih. Apalagi tadi ya sambil merekam. Aduh, buset dah. Kalau pakai Eclipse error, mungkin apa ya? Ada error tuh dalam mau bikin apa Java yang dapat bikin kelasnya atau bikin paketnya atau bikin projectnya tuh. Ya udah jam 11 nih. Ayo teman-teman kita istirahat. Sekian untuk pembahasan malam ini. Terima kasih semuanya udah join. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan tanyakan aja di grup. See you next time. See you tomorrow.